min kullin minhuma lil akhar al muwasa bil mal. Maka kita dituntut dari masing-masing itu untuk saling menolong, bisa dengan harta, bisa dengan jiwa. Kita bagaimana mempunyai sifat saling tolong menolong, ya. Yang punya jangan sok punya, ya. Yang punya usahakan membantu yang tidak punya. Mentang-mentang kaya sombong, nggak boleh. Yang kaya harus menolong yang nggak punya. Artinya apa? Mungkin kita punya pulpen banyak, ya, paling tidak ada teman yang pinjam, usahakan dipinjami. Tapi bilang kalau pinjam harus dikembalikan, jangan dihilangkan. Itulah anak-anak, makanya saling menolong. Saling menolong bisa dengan harta atau bisa dengan diri kita sendiri. Wal afu aniz zalat. Jika ada kesalahan, miliki jiwa pemaaf. Ojo metutu seperti teman kamu, digudo nangis. Usahakan langsung minta maaf. Yang dimintai maaf, usahakan harus menerima. Makanya kita harus lapang dada. Setiap teman pasti banyak kesalahan. Kamu pun juga sama. Jangan sok kamu tidak punya salah. Setiap kita punya salah, baik sadar atau tidak. Nah itulah anak-anak, makanya diusahakan agar bagaimana kita di samping saling tolong menolong, baik dengan harta atau dengan jiwa, wal afu anizalat, ketika terjadi kesalahan maka kita harus betul-betul saling memaafkan. Kemudian wal ikhlas dan ikhlas, jadi tanpa pamrih, membantu tanpa pamrih. Nah, artinya kita diajari ikhlas, berbuat tanpa pamrih, semata-mata karena Allah. Kemudian wal wafa'u, dan setia. Di samping harus memiliki sifat ikhlas, di samping itu kalian harus punya sifat setia. Kemudian waqtakhfifu alaihi, meringankan sesama, artinya biar kita punya teman bebannya tidak berat, ya diringankan, paling tidak mungkin nggak bawa pulpen dipinjami pulpennya, atau nggak bawa krayon dipinjami krayonnya. Tapi usahakan ya biar kita nggak kecewa, yang minjami tolong dikembalikan. Kadang pinjam ya nggak dikembalikan, kadang pinjam penghapus dikembalikan tapi tidak sopan, diuncal. Ada nggak teman semacam itu? Nah itulah anak-anak, nggak boleh. Jadi wat takhfif, ya, kita saling meringankan sesama. Kemudian apalagi watarkut takalluf lahu, watarkut takalluf, dan tidak memaksa untuk berbuat sesuatu. Gak usah maksa-maksa. Jika nggak boleh ya nggak usah maksa-maksa, ya nggak apa-apa. Ya, jika boleh alhamdulillah. Kadang kita itu nggak minjami ke mangkel, wingi dipinjami, punya masalah nggak dikembalikan atau dihilangkan, banyak saja persoalan. Makanya ketika nggak mau ya jangan maksa. Nah inilah anak-anak, wasukutu amma yudi. Kemudian kita berusaha tidak mengucapkan perkataan yang menyakitkan. Ada teman mungkin barangkali sok gaya, oke lah nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang menyakiti hati. Nah ini biar nanti apa, supaya tidak sakit hati, ya. Jaga lisan dengan sebaik mungkin. Keselamatan seseorang tergantung sejauh mana kita mampu mengendalikan lesan, ya. Ya ini salamatul insan fi hifdil lisan, ya, selamat tidaknya kita tergantung kita mampu menjaga lisan kita. Jika kita mampu menjaga lisan untuk tidak mengucapkan sesuatu yang menyakiti, insya Allah selamat. Tapi lisan ini jika kemudian ya menyakiti aja, setiap ngomong menyakiti, setiap mencela, menghina, nah ini yang bahaya anak-anak. Takutnya nanti apa? Terjadi salah faham. Nah itulah makanya harus dihindari. Usahakan
ya, jangan sampai wasukuti amma yu'di, usahakan ya jangan sampai mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Wa takallum bima yardahu asyar'u, di samping itu berbicara tentang segala sesuatu yang diridhoi syariat. Teh ngomong sing apik, ojo sing elek-elek ya. Kenapa? Karena omongan kita ya akan ditiru dengan teman yang lainnya. Makanya anak-anak usahakan ketika emosi gak oleh misu. Usahakan ketika emosi gak boleh mukul-mukul teman. Usahakan ketika emosi ya kendalikan emosinya. Karena janji bagi mereka yang mampu mengendalikan emosi, la taghdab falakal jannah, janganlah marah maka bagimu surga. Balasan bagi orang yang mampu mengendalikan emosi adalah surga. Wa yakbaluhuddin, di samping itu sesuatu yang diterima oleh agama, melakukan sesuatu yang diridhoi syara sekaligus yang diterima agama. Faya'muru bil ma'ruf, usahakan antar satu sama yang lain saling memerintahkan untuk menjalankan kebaikan. Wa yanhau anil munkari, usahakan mencegah sesuatu yang mungkar. Kemudian di samping itu wa yad'u lahu bi husnil hal, mendoakan agar kita berada dalam keadaan yang baik. Yo, ketika kita mau bisa ya, semoga selamat kita dalam keadaan baik. Besok kita ketemu lagi, bisa sekolah lagi, bisa ngaji lagi. Jadi lesan kalau senantiasa dibuat untuk berdoa, maka lesan itu akan menjadi barokah. Wis gak tahu ndongakno ngomong elek, itu yang gak boleh. Setiap bertemu teman minta doa, doakan ya semoga aku sehat, doakan ya semoga aku sukses. Saling berdoa ya bi husnil halah, biar keadaan kita bagus. Wa dawamul istiqomah, kita berusaha untuk semoga bisa istiqomah. Ngajinya nggak hanya pele-pele, mulai awal sampai selesai. Ngaji seminggu saulan gak ngaji, itu nggak boleh. Setiap hari ngaji semoga istiqomah. Kenapa? Karena al istiqomah khairun min alfi karomah, lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Makanya usahakan semoga kita menjadi anak-anak yang istiqomah untuk senantiasa tolabul ilmi. Kemudian berikutnya wa amma fadlul akha fakabiruhum, adapun keutamaan persaudaraan itu banyak sekali anak-anak. Di antaranya keutamaannya itu apa? Li annahu yub'asu alit tahalluq bimahasinil akhlak, karena persaudaraan mendorong manusia untuk berperilaku baik dan mempersatukan di antara hati sesama manusia. Di samping yub'asu ala tahalluq bimahasinil akhlak, di samping itu ayu alif bainal qulub ya, di samping kita berusaha ya mendorong manusia untuk menghiasi dengan akhlak-akhlak yang baik, sekaligus mempersatukan di antara dua hati sesama manusia. Wabihi yakunu islahu dzatil yamin, di samping itu dengan persaudaraan hubungan kekeluargaan dapat diperbaiki dan Allah menjadikannya sebagai buah daripada takwa. Di samping wabihi yakunu islahu dzatil yamin alladzi ja'alahu Allah min samaratit taqwa, dengan persaudaraan hubungan kekeluargaan dapat diperbaiki dan Allah senantiasa menjadikannya sebagai samaratit takwa. Oleh karena itu Allah berfirman, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Fattaqullaha maka wedya sira kabeh ing Allah, wa aslihu lan damekno sira kabeh dzata bainikum ing dalem antarane sira kabeh. Maka Allah berfirman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah
dan damaikanlah orang yang berselisih di antara kamu. Mungkin ada teman yang saling bermusuhan, kita menjadi juru damai. Islahkan untuk saling memaafkan. Insya Allah anak-anak ya, dengan materi hari ini semoga bermanfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.